tentang apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Kita perlu belajar, jangan sampai kita salah memahami firman, ya, jangan sampai kita salah memahami. Tapi ini sangat panjang dan bukan sampai di sini juga, ini ya, sangat panjang, ya. Kalau ada judul, orang bilang judulnya sekali, apakah keselamatan itu bisa hilang ataupun, tapi kalau saya katakan, saya membuat adalah judulnya penetapan Allah sejak semula atau predestinasi. Kalau bahasa teologinya predestinasi. Jadi penetapan Allah sejak semula, predestinasi yang alkitabiah, yang benar. Nah, itu tema saya, itu penetapan Allah sejak semula atau predestinasi yang alkitabiah. Kalau kita bicara predestinasi, penetapan Allah, jadi arti predestinasi itu adalah penetapan Allah sejak semula. Itu arti predestinasi. Ya, predestinasi ada di dalam Alkitab. Ada beberapa ayat, ada 6 ayat kalau nggak salah, tercatat di dalam Perjanjian Baru bahwa ada, tapi di dalam Perjanjian Lama nggak ada. Perjanjian Baru saja. Predestinasi. Boleh kita buat, apakah keselamatan itu bisa hilang? Kita akan pelajari saat ini. Ayo, mulai penetapan Allah sejak semula. Jadi predestinasi. Saya yang alkitabiah, yang alkitabiah. Tapi sebelum kita belajar predestinasi yang alkitabiah, kita harus tahu dulu dari urutannya. Jangan sampai langsung kita belajar langsung ke situ, ya susah memahaminya. Harus kita pelajari dulu. Terus, apakah keselamatan itu bisa? Kenapa Allah bersedia? Oh iya. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Sebenarnya tulisan ini atau perkataan ini tidak ada dalam Alkitab. Jadi, kalau saudara baca dalam Alkitab, tidak ada ini. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Tidak ada itu. Apakah keselamatan itu bisa hilang, tidak bisa hilang? Tidak ada di situ. Tapi sebenarnya tulisan ini atau perkataan ini tidak ada dalam Alkitab. Hanya sebuah kesimpulan beberapa orang. Tafsiran baru disimpulkan. Nah, itu. Ya, jadi nggak ada sekali selamat tetap selamat, nggak ada dalam Alkitab. Kalau udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada itu. Hanya suatu kesimpulan manusia, para teolog. Ya. Contohnya Calvin, makanya ada Calvinis. Calvinis itu adalah orang-orang pengikutnya. Calvin itu pribadinya, ya kan? Kalau bukan Calvinis berarti semua pengikut Calvinis, ya kan gitu ya. Terus kita mengetahui manusia telah jatuh dalam dosa karena memberontak kepada Allah dan tidak taat. Saya nggak buat dalam Kejadian ya. Roma ini semua manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat 3, Roma 6 ayat 3 dan banyak ayat lain lagi ya. Kita mengetahui bahwa Kristus telah datang ke dunia dan mati di atas salib untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Ini ayatnya, bahwa kita menyelamatkan, bahwa keselamatan itu besar. Kalau saudara baca ini Ibrani 2 ayat 3 ini ditekankan bagaimana keselamatan itu besar. Coba baca Ibrani 2 ayat 3, penting juga. Ibrani 2 ayat 3. Siapa yang membaca? Nah, ini. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar? Jadi, keselamatan itu besar, ya, besar, bukan kecil keselamatan, besar itu. Yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, jadi keselamatan itu besar. Terus
Kembali lagi, saya hanya terangkan sedikit karena ini panjang sekali. Kita mengetahui manusia telah jatuh ke dalam dosa karena memberontak kepada Allah dan tidak taat. Kita mengetahui bahwa Kristus telah datang ke dunia dan mati di atas salib untuk menyelamatkan dari dosa dan kematian. Terus, keselamatan, soteria. Jadi keselamatan itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, soteria. Prince Erangson berkata, arti dari keselamatan adalah pembebasan dari situasi di luar kemampuan seorang membebaskan diri sendiri. Terus, saya nggak mau terlalu menjelaskan. Menurut Alkitab, tadi menurut Prince, sekarang menurut Alkitab, keselamatan adalah karya Allah dalam pengupayaan umat bebas dari perbudakan dosa. Jadi menurut Alkitab, keselamatan adalah karya Allah dalam pengupayaan umat bebas dari perbudakan dosa dan membawa ke situasi kemuliaan melalui Yesus Kristus. Ini ayatnya. Ini ayatnya perlu kita baca. Terus, dari permulaan keselamatan pribadi, orang percaya memasuki hubungan yang benar dengan Allah dan dilepaskan dari perbudakan dosa serta diberi kemerdekaan untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi kita dilepaskan dari perbudakan dosa, setelah dilepaskan, tapi kita diberi kemerdekaan untuk memenuhi kehendak Allah. Jadi kita berusaha diberikan kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Terus. Dari saat keselamatan itu dialami, Roh Kudus tinggal pada orang percaya melalui penyucian dan pembasuhan hati serta akal. Kehendak orang percaya dibawa ke dalam kehendak Allah. Dalam pengalaman berikutnya, ketika dibaptis dalam Roh Kudus, Roh memerdekakan orang percaya agar lebih berhasil merespon panggilan Allah dalam pelayanan dan pemuritan. Jadi kita dipanggil, ada respon kita, ada. Kita Tuhan kasih punya respon. Kita bukan robot. Manusia diciptakan bukan robot, bukan boneka, bukan boneka. Terus, keselamatan orang percaya akan mencapai puncak pemenuhannya dalam kebangkitan tubuh. Nanti ini bicara tentang akhir zaman setelah dibangkit ini, 1 Petrus 1 ayat 5. Jadi keselamatan orang percaya akan mencapai puncak pemenuhannya dalam kebangkitan tubuh. Disitulah nanti puncak keselamatan itu. Coba baca, kalau kita baca ini nggak apa-apa lah, 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi keselamatan itu puncaknya akhir zaman. Terus kembali lagi. Terus kelengkapan anugerah keselamatan Allah mencakup masa lalu, sekarang, dan masa depan orang Kristen. Jadi kelengkapan anugerah keselamatan Allah mencakup masa lalu, sekarang, dan masa depan orang Kristen. Terus, ketika orang-orang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31, nggak perlu kita baca ya. Hal itu berarti bahwa mereka telah dilewatkan dari kegelapan kepada terang dan telah ditebus dari dosa, dibenarkan dan diperdamaikan kepada Allah. Jadi ketika kita sudah menaruh percaya pada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Kita keluar dari kegelapan. Terus saat ketika mereka datang beriman dalam Kristus menandai permulaan pengalaman keselamatan mereka. Jadi saat ketika kita
mereka ini atau kita, orang percaya, datang beriman dalam Kristus menandai permulaan pengalaman keselamatan kita. Jadi pada saat kita percaya, disitulah permulaan kita bahwa kita diselamatkan. Gitu. Pada saat kita percaya. Tapi belum lagi keselamatan itu sampai akhir zaman, gitu loh. Jangan sampai. Jadi keselamatan itu pada saat kita percaya di situ kita sudah mengalami keselamatan, loh. Ya. Tetapi tidak cukup di situ keselamatan itu. Jangan sampai salah paham, ya kan? Terus, dan orang Kristen juga diselamatkan setiap hari. Jadi orang Kristen itu diselamatkan setiap hari. Setiap hari. Bukan diselamatkan hanya cukup percaya Yesus selamat. Udah. Setiap hari. Jadi, dan orang Kristen juga diselamatkan setiap hari karena keselamatan adalah dinamika pengalaman. Jadi keselamatan itu adalah dinamika pengalaman hidup. Dinamika, ngerti kan? Dinamika pengalaman. Kita itu keselamatan itu kan pengalaman kita. Ada dinamika pengalaman bersama Tuhan. Dinamika. Bukan keselamatan itu langsung. Jadi ini. Dan orang Kristen juga diselamatkan setiap hari karena keselamatan adalah dinamika pengalaman yang terus berlangsung. Keselamatan terus berlangsung sampai hari kiamat, sampai engkau mati. Sampai engkau mati. Makanya teman-teman, sampai engkau mati, dinamika pengalaman keselamatan terus bergerak. Makanya Roh Kudus menolong kita, membantu. Bukan berarti melakukan kesalahan hilang keselamatan, bukan begitu maksudnya. Melakukan kesalahan, melakukan dosa langsung hilang keselamatan, jangan begitu juga. Bukan begitu, salah pemahaman. Tiba-tiba aku berbuat salah, langsung hilang keselamatannya. Oh, bukan begitu maksudnya. Kriteria orang yang sudah hilang itu nanti, bukan di sini. Gak mungkin langsung semuanya kita mau sajarkan. Ya kan? Tapi engkau tiba-tiba kau melakukan kesalahan, langsung hilang keselamatan. Bukan begitu. Berarti kita nggak salah memahami Alkitab. Bisa-bisa ini tak ada satu yang selamat ini. Udah begitu. Ya. Dan orang Kristen juga diselamatkan setiap hari karena keselamatan adalah dinamika pengalaman yang terus berlangsung. Roh Kudus selalu berkarya dalam hati orang percaya dan memperkuat mereka. Efesus 1 ayat 14 dan Efesus 3 ayat 16. Roh Kudus menolong kita. Nah, ini kan waktu apa kan sudah dibaca ini, Efesus 1 ayat 3 16. Mereka makin mengalami kasih Allah serta tumbuh dalam iman dan pengetahuan. Jadi iman kita semakin bertumbuh. Itulah pengalaman keselamatan. Iman itu terus bertumbuh. Ya kan? Kasih kita juga semakin bertumbuh. Pengetahuan kita juga semakin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Pengetahuan kita semakin bertumbuh. Iman kita semakin bertumbuh. Terus Rasul Paulus menyebutkan keselamatan sebagai realita yang terus berlangsung bagi orang percaya. Efesus 2. Ini sudah yakin, nggak perlu baca ini. Efesus 2 ayat 12-13. Jadi Rasul Paulus menyebutkan keselamatan sebagai realita yang terus berlangsung bagi orang percaya. Terus berlangsung. Terus keselamatan adalah milik orang percaya saat ini, tetapi belum sepenuhnya diberikan kepada mereka. Selamatan itu sudah, tapi belum sepenuhnya. Tahu sepenuhnya. Tapi pengalaman itu sudah, tapi sepenuhnya belum. Makanya sampai mati. Jadi pengalaman keselamatan ini pada saat engkau percaya Yesus, engkau sudah diselamatkan, tapi belum sepenuhnya. Makanya butuh Roh Kudus. Itulah yang menolong kita. Keselamatan adalah milik orang percaya saat ini, tetapi belum sepenuhnya diberikan kepada mereka. Efesus 1 ayat 14. Pemenuhan keselamatan kita akan diwujudkan di masa yang mendatang jika Kristus kembali. Ini ayatnya. Tapi ini ayatnya. Ini ayatnya. Aku nggak sembarang bicara. Ini ayatnya. Kalau sudah baca, ya. Terus, tapi kita nggak mau baca itu karena yang paling saya tekankan kan selamat atau tidak selamat kan gitu. Terus Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen telah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. 3 ya.
Jadi kehidupan orang Kristen saat ini adalah salah satu harapan akan kepenuhan keselamatan di masa yang mendatang. Terus maksud anugerah. Maksud anugerah itu anugerah karis. Ya. Memiliki segala sesuatu berkaitan dengan keselamatan kita. Pemberian Allah untuk keselamatan kita melalui salib Kristus dimotivasi oleh anugerah. Ya, oleh anugerah. Anugerah ini karis bahasa Yunaninya. Ya. Efesus 2 ayat 7. Terus anugerah Allah yang dinyatakan dalam Kristus menekankan bahwa keselamatan adalah kebaikan dan kasih Allah. Jadi anugerah Allah dinyatakan dalam Kristus menekankan bahwa keselamatan adalah kebaikan dan kasih Allah. Keselamatan itu memang kebaikan dan anugerah Allah. Tak mungkin memang anugerah keselamatan Allah. Anugerah keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah dan anugerah. Itu. Bukan kita menantang. Anugerah bukan anugerah. 100% anugerah. Bukan kita tolak tentang anugerah. Terus maksud anugerahnya adalah untuk menyelamatkan kita. Allah mengambil prakarsa dalam mencari sehingga kita bisa percaya dalam Yesus. Jadi Allah mengambil prakarsanya, mengambil apa untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita bisa percaya pada Yesus. Terus karenanya dia mengerjakan anugerahnya dalam kita bukan untuk menyingkirkan tanggung jawab kita. Jadi anugerah ini tidak menyingkirkan tanggung jawab kita. Kan lucu ya kan? Tuhan kasih anugerah langsung membuang tanggung jawab manusia, ya lucu. Masa negara anugerah diselamatkan tiba-tiba dibuang tanggung jawab manusia itu? Kan lucu pemahamannya. Kan gitu. Jadi karenanya dia mengerjakan anugerahnya dalam kita bukan untuk menyingkirkan tanggung jawab kita, tetapi memampukan. Jadi anugerah itu memampukan kita memenuhi keselamatan yang diterima oleh iman dalam kehidupan kita. Itu loh. Dan sampai salah paham. Jadi jangan karena kita semuanya karena anugerah tiba-tiba tanggung jawab kita tidak ada. Ya kan? Berarti manusia itu seperti robot dong, ya kan? Manusia itu boneka Allah. Ya lucu. Kok sampai kita seperti boneka? Ya kan? Terus Efesus 1 ayat 5 6 ya. Anugerah adalah dasar keselamatan kita. Anugerah itu dasar keselamatan kita. Jika anugerah diterima, anugerah itu tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, tetapi juga memperkuat kita pada setiap upaya untuk hidup bagi Kristus. Dan anugerah itu akan memperkuat kita untuk kita bisa hidup dalam Kristus ini. Ayatnya di sini ada. Tapi kalau kita baca ini, tidak bisa nanti apa? Ya, ini. Terus, bagaimanapun iman menentukan apakah kita terus berada dalam anugerah. Jadi iman itu menentukan engkau ada dalam anugerah atau tidak. Roma 5 ayat 2. Tolong baca ini Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi oleh iman. Oleh dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi iman ini membuat kita masuk kepada kasih karunia. Jadi imanmu membuat engkau bisa menerima kasih karunia. Jadi jangan main-main dengan imanmu. Makanya iman itu harus bertumbuh katanya. Haleluya. Iman harus bertumbuh Bapak Ibu. Saya ini mengajarkan kebenaran. Saya tidak katanya. Jadi oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Iman itu membuat kita bisa mendapatkan kasih karunia. Jadi jangan main dengan iman. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 6, karena imanlah kita bisa dibenarkan. Jadi jangan main dengan imanmu. Jangan buang imanmu itu, imanmu dalam Kristus. Ayo kembali lagi.
Bagaimanapun iman menentukan apakah kita terus berada dalam anugerah. Roma 5. Jadi jangan main-main anugerahmu, pertahankan imanmu itu. Kalau bisa terus bertumbuh imanmu itu. Haleluya. Atau hidup di luar anugerah. Ini kalau orang hidup di luar anugerah, ini Galatia 5 ayat 4. Berdasarkan anugerahnya, Allah bermaksud menyelamatkan kita dan memampukan kita hidup dalam kehidupan Kristen oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Kita bisa, ya. Allah bermaksud menyelamatkan kita dan memampukan kita hidup dalam kehidupan Kristen oleh Roh Kudus. Terus, keselamatan dan kebebasan manusia. Keselamatan dan kebebasan manusia. Semua kan saudara punya kebebasan. Karena di sini nih yang paling apa? Bahwa pemahaman Calvinis di sini kebebasan mereka, kebebasan Calvin itu tidak membuang kebebasan manusia. Nggak ada lah kebebasan manusia itu. Di situ yang salah tafsirnya. Ya, keselamatan dan kebebasan manusia. Sebenarnya ada 4 atau 5 buku saya baca tulisan BBK tentang Calvin. Saya kan orangnya suka penasaran. Saya dulu sempat dulu Calvinis. Saya sempat dulu waktu dulu kuliah. Saya dulu Calvinis. Saya mengaku Calvinis, saya dulu. Tapi banyak perubahannya setelah saya belajar. Banyak perubahan. Saya dulu Calvinis. Makanya banyak buku saya, buku Calvin. Iya. Saya dulu Calvinis. Saya ini kan orangnya agak suka penasaran mana hal-hal yang enggak apa saya selidiki. Ya. Terus Allah mengambil prakarsa untuk menyelamatkan kita dalam penebusan Kristus dan karya Roh Kudus. Jadi Allah mengambil prakarsa untuk menyelamatkan kita dalam penebusan Kristus dan karya Roh Kudus. Terus, namun beberapa orang berpandangan tentang prakarsa ilahi yang menjadikan kita hanya sebagai boneka atau robot dalam hubungan dengan Allah. Ini pandangannya. Pandangan Calvin. Ini. Namun beberapa orang salah satu Calvin berpandangan tentang prakarsa ilahi yang menjadikan kita hanya sebagai boneka atau robot dalam hubungan dengan Allah. Itu pandangan sekali selamat tetap selamat. Jadi manusia itu seperti robot. Seperti boneka. Jadi Anda itu di pandangan kita ini manusia, orang-orang yang sudah diselamatkan itu, nggak mungkin keselamatan hilang. Nggak mungkin keselamatan hilang itu, mereka adalah robot-robot, boneka-boneka Allah. Nah itu loh. Terus, sebaliknya, pandangan teologi Pantekosta mempertahankan keseimbangan antara prakarsa ilahi dan tanggung jawab manusia dalam keselamatan. Jadi sebaliknya pandangan teologi Pantekosta mempertahankan keseimbangan antara prakarsa ilahi dan tanggung jawab manusia. Jadi prakarsa ilahi itu, ya kan, bekerja sama, ya. Sebaliknya dipertahankan keseimbangan. Jadi ada keseimbangan antara prakarsa ilahi dan tanggung jawab manusia dalam keselamatan. Saudara kalau selamatkan harus ada tanggung jawab. Bukan robot itu kan nggak ada tanggung jawabnya. Boneka kan ada tanggung jawab, boneka kan kalau digerakkan baru, gerakannya apa? Kan gitu. Allah menyelamatkan, tetapi kita tidak diselamatkan sampai kita menerima karunia keselamatan Allah. Kita memiliki pemberian kebebasan. Jadi kita memiliki pemberian kebebasan dari Allah, baik kita menerima atau menolak tawaran keselamatan Allah. Jadi kita manusia bisa menerima dan bisa juga menolak keselamatan itu. Itu ya, paham teologi Pantekosta, teologi Alkitab,
bahwa pemahaman kita tentang Alkitab bahwa keselamatan itu bisa ditolak dan bisa juga diterima. Itu. Terus kesalahan tafsiran Alkitab yang serius. Jadi kesalahan tafsir Alkitab yang serius telah menyebabkan penyangkalan kebebasan. Penyangkalan kebebasan manusia untuk menerima atau menolak keselamatan. Itu sangat serius sekali, Bro. Kesalahan yang begitu sangat serius. Ini perkataan profesor tadi Prince itu adalah salah satu profesor Yunani, bahasa Yunani dan Perjanjian Baru. Nah, ini saya lupa katakan. Ini adalah tulisan yang saya baca tadi mulai dari itu adalah tulisan Profesor Prince. Dia adalah profesor bahasa Yunani dan dia juga profesor Perjanjian Baru. jadi saya bukan apa ya, dia profesor. Ya, profesor. Jadi buku ini yang saya pakai ini ada beberapa profesor yang saya ambil pandangannya. Bukan, saya ini hanya tambah-tambah sedikit. Jadi apa yang saya catat ini hanya saya tambah-tambah sedikit, tapi ini ya, Prince itu adalah seorang teolog, seorang profesor bahasa Yunani, dan dia juga seorang profesor Perjanjian Baru. Saya juga nggak mau lah di bawah saya belajar apa ya kan, ikut apa yang dia kan, haruslah lebih tinggi dari saya harus belajar apanya dia kan. Memang kita sama siapapun bisa, sama semut pun kita belajar kan. Semut, tapi contohnya dalam konteks pendidikan, ya kalau bisa doktor, profesor yang saya harus belajar kan harus begitu. Saya hanya nambah sedikit. Kesalahan tafsiran Alkitab yang serius telah menyebabkan penyangkalan kebebasan manusia untuk menerima atau menolak keselamatan dan untuk mempertanyakan apakah kehendak Allah untuk menyelamatkan semua orang berdosa. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi terus bagaimanapun Alkitab sendiri harus menjadi pembimbing kita untuk memahami peran pilihan manusia dalam menerima keselamatan. Jadi bagaimanapun Alkitab sendiri harus menjadi pembimbing kita untuk memahami peran pilihan manusia dalam menerima keselamatan. Jadi Alkitab, kita harus kembali kepada Alkitab. Kita enggak apa teolog ini, kita harus kembali kepada Alkitab karena Alkitab lebih tinggi. Bukan kita hanya sebagai masukan. Kalau para teolog ini, kita itu hanya sebagai kita masukan aja. Tapi kita harus standarnya apa kata Alkitab. Kalau saya ya, GPDI bukan Armeni, enggak, GPDI enggak Armeni. GPDI jelas-jelas Alkitab. Kalau saudara baca di anggaran di apa itu? Apanya GPDI? Alkitab ya, bukan Calvin, enggak. Armeni enggak. Alkitab. Iya. Bagaimanapun Alkitab sendiri harus menjadi pembimbing kita untuk memahami peran pilihan manusia dalam menerima keselamatan. Terus tugas kita adalah meneliti ajaran Alkitab mengenai kebebasan memilih antara kehidupan dan kematian serta kemungkinan orang percaya terjatuh dari keselamatan. Terus karena itu ketika perlu membuktikan apakah kata Alkitab tentang penetapan Allah sejak semula atau predestinasi sekali selamat atau selamat. Jadi karena itu kita perlu membuktikan apa kata Alkitab. Tidak kita buktikan lewat Alkitab. Kita harus benar kepada Alkitab. Kita harus acuannya Alkitab. Ya, enggak, tolong ini. Tidak bisa. Alkitab, kita harus kembali kepada Alkitab. Karena itu kita perlu membuktikan apa kata Alkitab tentang penetapan Allah sejak semula, predestinasi. Jadi penetapan Allah sejak semula ini adalah predestinasi. Predestinasi itu disimpulkan apakah selamat atau tidak selamat.
pemilihan, kemurtadan, dan jaminan. Terus penetapan Allah sejak semula. Nah, ini kita baca. Penetapan Allah sejak semula adalah predestinasi. Jadi maksudnya di sini penetapan Allah sejak semula. Jadi orang yang diselamatkan itu sudah ditetapkan sejak semula. Kan gitu. Terus ayo, dari semua pokok doktrinal iman Kristen yang paling memusingkan dan tidak dimengerti adalah doktrin predestinasi ini. Tidak jelas dan aneh, lelucon oleh, mira, ini juga seorang profesor, seorang teolog, Erikson ini. Dia juga seorang teolog, Erikson. Dia berkata, ini perkataannya, dari semua pokok doktrinal, ini perkataannya dia, iman Kristen yang paling memusingkan dan tidak dimengerti adalah doktrin predestinasi ini. Tidak jelas dan aneh, lelucon. Predestinasi, sekali selamat tetap selamat. Itu seperti lelucon saja katanya. Aneh katanya. Ini penulis teolog, buku teologi. Orang sekolah teologi pasti tahu ini, Erikson ini. Terus pandangan Calvinisme, keselamatan tidak bisa hilang. Nah, ini pandangannya Calvin ini, keselamatan tidak bisa hilang. Pemahamannya apa? Ini kerusakan total. Jadi manusia itu rusak total. Jadi manusia rusak total sampai tidak bisa merespon apa-apapun. Rupanya kalau kita kembali kepada Alkitab, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setelah mereka jatuh dalam dosa apa? Mereka kan masih bisa mengenal Tuhan kan? Suaranya Tuhan aja mereka dengar. Mereka tahu loh suaranya Tuhan. Jadi masih bisa merespon. Tapi sayang Calvinis tidak ngerti pemahaman. Makanya saya bilang bingung kita Calvin ini. Sedangkan sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sewaktu Adam ada di mana kau didengar, Adam dan Hawa masih merespon loh. Dia masih merespon dan dia menutupi lagi toh. Jadi bukan mati total sampai tidak merespon Tuhan, tidak bisa. Kan lu di situ yang kesalahan total itu. Ini pandangan Calvin. Keselamatan tidak bisa hilang. Pemahamannya adalah kerusakan total. Manusia rusak total. Adam dan Hawa rusak total. Sampai tidak bisa berbuat apa. Orang udah rusak total. Ya kan enggak. Robot toh. Tetapi setelah kita baca Alkitab, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia masih mendengarkan suara Tuhan. Walaupun mereka dalam dosa. Dalam kondisi dosa tapi masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Masih bisa mengenal Tuhan. Ya. Masih bisa mengenal Tuhan. Masih bisa menutupi dosanya. Walaupun dalam kondisi dosa. Ya kan? Jadi kita harus kembali kepada kita. Bukan kepada teolog-teolog. Jadi ini kerusakan total. Pilihan tidak bersyarat. Nah ini pilihan tidak bersyarat. Ya, suka-sukanya Tuhan. Kan kasihan lah manusia kan. Seperti robot saja. Ya. Penebusan yang tak terbatas, yang terbatas. Maksudnya penebusan yang terbatas itu, ya contohnya yang gini Bang. Hanya Om Aceh yang selamatkan, yang lain enggak. Kejam kan Tuhan toh, begitu. Kejam lah. Sangat kejam di situ. Di mana keadilannya kan? Di mana kasihnya itu? Kejam. Pandangan Calvinis, selama tidak bisa hilang pemahamannya, kerusakan total, pemilihan tidak bersyarat, penebusan yang terbatas, anugerah yang tidak bisa ditolak. Tadi kalau menurut Prince, anugerah itu bisa diselamat, bisa ditolak. Tapi kalau menurut Calvin, anugerah tidak bisa ditolak. Ketekunan orang-orang kudus, nah ini bagus ini, ketekunan orang kudus sangat bagus. Nah. Terus, justru
siapa yang apa ini? Yusuf BS Yusuf BS berkata menunjukkan bahaya dari pengajaran Calvin ini. Sekali selamat tetap selamat, maksudnya sekali selamat tetap selamat, yaitu manusia lemah total. Ini menurutnya dia, bahwa manusia lemah total, tidak dapat percaya, tidak bisa bertobat lagi. Nah, ini perkataannya dia. Dia lawan itu Calvin itu. Yusuf S menunjukkan bahaya, jadi bahaya dari pengajaran Calvin ini, manusia lemah total, tidak dapat percaya, bertobat. Ikatan takdir, Allah menentukan nasib manusia. Jadi manusia tidak bisa menentukan ke arah hidupnya. Gitu. Penebusan terbatas, Tuhan Yesus tidak mati untuk semua orang. Berarti Tuhan Yesus kalau penebusan terbatas, berarti Tuhan Yesus tidak mati untuk semua manusia. Tidak semua. Hanya orang-orang yang sudah dipilih sejak semula. Inilah bahayanya, sangat bahaya. Berarti Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan mengampuni semua dosa-dosa manusia. Ini. Ya. Anugerah Allah kalau sudah ditentukan selamat pasti selamat. Oh, kalau sudah ditentukan selamat pasti selamat. Selamat kalau dipilih Allah selamat, tidak bisa hilang. Ini bahayanya kalau menerima Calvin ini, bahayanya ini. Terus menurut Yusuf ini, Yusuf yes. Peluang untuk bertobat karena keselamatan tidak dapat hilang, walaupun berbuat dosa hanya pahalanya yang hilang. Jadi orang hanya pahalanya saya yang hilang. Itulah. Kalau sekali selamat tetap selamat itu hanya pahalanya yang hilang. Nah, ini. Baru tidak perlu pikul salib, tapi selamat salib. Tetap selamat, walaupun nggak mau pikul salib, tetap selamat. Itulah pemahamannya. Jadi tidak perlu pikul salib, tetap selamat. Terus menimbulkan kebimbangan. Jadi pemahaman Calvin ini menurut BS Yusuf BS itu menimbulkan kebimbangan dan menyesatkan, membinasakan. Sangat berbahaya kan pengajaran itu kan? Sangat berbahaya. Kalau sampai orang salah paham, predestinasi itu ada, tapi jangan salah paham. Kalau salah paham, nah ini menurutnya dia, menurut si Yusuf ini, menimbulkan kebimbangan dan menyesatkan, membinasakan, dapat menekankan perasaan hati, menenangkan. Jadi orang sekali selamat itu dia menenangkan hati, walaupun dia terus berbuat dosa, dia tetap senang hatinya. Kenapa? Ya, karena dia anggap bahwa dia selamat. Ya kan? Ini dan dapat menenangkan perasaan hati dan dapat menghanguskannya sehingga walaupun berdosa berlapis-lapis senang juga hatinya sebab toh akan selamat. Toh selamat. Ini bahayanya Bapak Ibu, sekali selamat tetap selamat. Sangat bahaya sekali kalau kita salah paham ya, salah pahamnya. Predestinasi ada. Engkau bisa selamat sampai selama-lamanya bisa. Tapi ada ciri-cirinya, kriterianya. Predestinasi itu ada. Tapi jangan salah paham. Bahaya. Salah paham. Sangat berbahaya. Bagi iman kekristenan. Bagi iman kekristenan sangat berbahaya sekali. Terus hilang semangat. Nah ini juga ya. Orang sudah sekali selamat tetap selamat. Nah ini. Hilang semangat pelayanan karena dianggap toh sudah ditentukan. Orang sudah ditentukan kok ngapain kita penginjilan? Sudah ditentukan kok. Oh Tuhan sudah tentukan harus ngapain kita penginjilan? Ya kan? Ngapain kita penginjilan? Capek-capek kita penginjilan, kasih uang, kasih ini, ngapain penginjilan? Orang sudah ditentukan Tuhan kok selamat. Ya kan? Kan bahaya sekali begitu. Jadi hilang semangat pelayanan karena dianggap toh sudah ditentukan dan sudah dipilih. Percuma melakukan usaha apapun, kan bahaya sekali. Sangat berbahaya, makanya saya tantang Bapak Ibu, saya tantang sekali itu. Bukan saya mau sok-sokan, enggak. Karena sangat berbahaya bagi, mungkin kalau seperti saya masih bisa. Tapi kalau jemaat-jemaat, dia bertanya begini langsung kita gampang sekali ngomong. Dia jemaat ini kan pemahamannya kan dangkal tentang firman. Kalau sama saya, oh saya bisa, oh ya maksudnya gini. Tapi jemaat kan sedikit pemahamannya tentang.
Kalau kita di media bilang, oh, aduh kan sangat berbahaya dalam iman kekristenan. Bukan predestinasi itu ada dalam Alkitab. Itu sangat jelas itu predestinasi. Terus John Wesley, siapa yang John Wesley? Bapak gereja. Dengan tegas berkata, seorang yang sudah diselamatkan dapat terhilang dalam kehancuran total. Ini John Wesley. Ada yang nggak kenal John Wesley? Sedangkan di SMP atau SD pun udah dikenal ini John Wesley. Dengan tegas berkata, seorang yang sudah diselamatkan dapat hilang dalam kehancuran total. Terus, menurut Frank Ariston, predestinasi adalah kata Alkitabiah. Kata untuk predestinasi itu proriso, bahasa Yunaninya, proriso. Muncul 6 kali dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul 4 ayat 28 ini. Proriso. Bahasa Yunani, bahasa aslinya. Muncul 6 kali dalam Perjanjian Baru. Kisah Rasul 4 ayat 28. Roma 8 ayat 29-30. Ini predestinasi. Roma 8 29 ini predestinasi. 1 Korintus 2 ayat 7. Efesus 1 ayat 5 dan 11. Coba baca Kisah Rasul 4 ayat 28. Itu predestinasi. Coba baca Kisah Rasul 4 ayat 28. Kisah Rasul 4 ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Ini predestinasi. Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ada predestinasi. Ada. Bukan kita tantang predestinasi. Jadi jangan salah menafsirkannya. Gitu. Jangan salah. Bukan nggak ada predestinasi. Ya? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi sesuatu yang telah engkau tentukan, predestinasi ada. Ya. Ada lagi, ayo baca lagi yang tadi apa? Di mana itu tadi? Ya, Roma 8 29-30. Roma 8 29-30. Itu predestinasi Bapak Ibu. Enggak ada dalam Alkitab salah. Tapi jangan salah menafsirkan. Yang apa? Salah menafsirkan itu yang sangat berbahaya. Salah menafsirkannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, kan? Tentukannya dari semula. Jadi tentukan dari semula ini itu predestinasi. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara bangsa, di antara banyak saudara. Terus, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ini predestinasi, ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Predestinasi ada Bapak Ibu, tapi jangan salah paham. Itu ayatnya dulu ya, baru kan kembali. Ada lagi ayatnya di sini kan, 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1 ayat, tapi nggak usah dulu kita baca ya. Itulah ada ini predestinasi. Ada 6 dalam Perjanjian Baru berbicara tentang predestinasi. Ya, kata ini juga diterjemahkan, ditentukan di muka awal, di muka atau di awal. Jadi bukan hanya ditetapkan atau ditetapkan sebelumnya, tapi ditentukan di muka. Bahasa aslinya proriso ini artinya ditentukan di muka atau di awal. Dapat juga artinya juga ditetapkan. Artinya juga ditetapkan sebelumnya. Ini proriso. Menurut Frank, seorang profesor bahasa Yunani, bahasa aslinya. Baru profesor Perjanjian Baru. Kata ini diterjemahkan ditentukan di muka awal atau ditetapkan sebelumnya. Terus beberapa orang berpendapat predestinasi berarti Allah dengan sewenang-wenang menentukan siapa yang akan ke surga dan siapa yang akan ke neraka. Bagaimanapun menurut Prince, bagaimanapun pandangan ini salah menafsirkan
doktrin Alkitab tentang predestinasi. Tidak lebih dari pandangan yang berdasar filsafat. Jadi menurut Rennes, seorang profesor Yunani dan teologi Perjanjian Baru, bahwa dia hanya menurut bahwa itu hanya menurut filsafat mereka, pandangan mereka menurut filsafat saja. Tetapi kurang mendapat dukungan Alkitab. Tidak ada dukungan Alkitab. Kalau kita baca dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat bahwa manusia itu bisa hilang. Ya, tapi bukan melakukan dosa langsung hilang keselamatan, bukan begitu. Nanti kita akan ajar seperti apa yang hilang keselamatan itu, nanti kita pelajari nanti. Ya kan, nggak mungkin lagi kita terus apa ya. Jadi tiba-tiba saya melakukan kesalahan, wah langsung hilang keselamatanku. Nggak paham. Kalau sampai udah begitu, nggak ada pun satu manusia diselamat di sini. Bukan begitu artinya. Ya, terus predestinasi merujuk pada rencana dan maksud Allah. Rencananya telah dipercakapkan dengan berbagai cara. Allah menyiapkan segala sesuatu sebelum untuk umatnya. Jadi memang Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum untuk umatnya, sebelum untuk semua umatnya. Jadi Allah mempersiapkan segala sesuatu sebelumnya untuk umatnya. Ibrani 11 ayat 40, dan melihat umatnya sebelum untuk berbagai tugas. Kisah Rasul. Terus Alkitab sering membicarakan rencana keselamatan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang bicarakan rencana Allah, keselamatan Allah di dalam Kisah Rasul 2, 23, Kisah Rasul 4, 28, Kisah Rasul 20, ayat 27, Roma 8, 28, Roma 9 ayat 11, Efesus 1 ayat 5 sampai 9, Efesus 3 ayat 11, 2 Timotius 1 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9. Alkitab sering membicarakan rencana, jadi rencana keselamatan Allah di dalam ayat ini. Terus Allah menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan maksud kehendaknya. Jadi Allah menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah mempunyai rencana tertentu yang melibatkan anaknya, dunia, ciptaannya, dan keselamatan manusia. Jadi Allah itu melibatkan manusia ya, ciptaannya, untuk menerima anugerah keselamatan itu. Jadi Alkitab jelas mengajarkan bahwa Allah mempunyai rencana tertentu melibatkan anaknya. Jadi setiap rencananya, rencana keselamatannya, rencananya itu melibatkan anaknya. Anaknya ini adalah Yesus, melibatkan Yesus, dunia ciptaannya, manusia, saudara-saudara, dan keselamatan manusia. Terus menurut rencananya, Allah mengambil prakarsa untuk menghasilkan keselamatan kita. Dia memanggil umatnya kepadanya melalui Injil dan perbuatan-perbuatan di hati mereka oleh Roh-Nya. Jadi, ini menurut rencananya Allah mengambil prakarsa untuk menghasilkan keselamatan kita. Dia memanggil umatnya kepadanya melalui Injil dan perbuatan-perbuatan di hati mereka oleh Roh-Nya. Jadi ini ya. Rencana ini Allah memprakarsa menghasilkan keselamatan. Jadi dia memanggil umat kepadanya melalui Injil, melalui firman Injil dan perbuatan-perbuatan yang di hati mereka, di hati kita. Jadi hati kita ini, kita ada banyak Tuhan lewat Roh-Nya kita bisa memutuskan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita ya. Perbuatan-perbuatan baik ada di dalam hati. Kan kita berkata di dalam hati ada sumber kehidupan. Jadi hati ini sumber kehidupan. Jadi di hati ini sumber kehidupan. Akan kelihatan di dalam hati ini adalah sumber kehidupan. Terus, namun apakah rencana ilahi berarti Allah menetapkan lebih dulu apa yang manusia pikirkan, inginkan, dan lakukan? Menanggapi pertanyaan ini, tugas kita adalah bersikap benar terhadap Alkitab dan memahami pasal-pasal yang membicarakan predestinasi dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kita
bukan berarti kita langsung menolak atau apa, enggak. Kita pelajari, kita selidiki. Itu loh. Kita kan punya ini kan, keluarga ini. Bukan kita mau langsung menolak. Makanya kemarin saya katakan, aku ini Calvinis. Loh, Calvinis dulu. Sempat Calvinis saya dulu. Saya tergila-gila dulu Calvinis. Semua. Tapi lama-lama semakin belajar. Baru, aduh saya salah. Pemahaman saya salah. Terus predestinasi dan Kristus. Jadi predestinasi dan Kristus. Pada salib telah dinyatakan kuasa kehendak Allah. Jadi pada salib telah dinyatakan kuasa kehendak Allah dan tanggung jawab manusia. Jadi pada salib telah dinyatakan kuasa kehendak Allah dan tanggung jawab manusia. Kristus meramalkan kematiannya sendiri di atas salib dan adalah keputusannya. Jadi Yesus itu walaupun dipredestinasi, ya, Kristus itu kan dipredestinasi, ditentukan sejak semula kan Yesus, ya kan ditentukan kan. Ya. Pada salib telah dinyatakan kuasa kehendak Allah dan tanggung jawab manusia. Kristus meramalkan kematiannya sendiri di atas salib dan adalah keputusannya untuk menerima kehendak Allah. Jadi walaupun Yesus dipredestinasi untuk menyelamatkan manusia, untuk mati, tapi dia Yesus punya hak kebebasan menolak atau tidak salib ini. Itu loh. Saya ingin buka pikiran saudara. Saya dulu Calvinis, tahu Calvinis saya. Dan Tuhan bukakan pikiran saya. Jadi Yesus saja sudah ditentukan sejak semula, tapi dia punya hak kebebasan dia menolak salib atau tidak. Makanya di waktu disalib dia kan menderita dia. Tapi dia punya hak, punya kuasa dia untuk menolak salib itu, penderitaan itu. Bayangkan dosa manusia ditanggung sama dia. Ya, ini salah satu kebuka pikiran ya. Jadi Yesus itu dipredestinasi. Gitu. Lukas 22 ayat 22. Dia tidak seperti seekor binatang yang ditarik ke tempat pengorbanan. Terus kematiannya merupakan pengorbanan sukarela. Yohanes 10 ayat 18. Kuasa rencana Allah dan kebebasan Kristus bekerja bersama. Jadi kuasa rencana Allah dan kebebasan. Jadi kuasa rencana Allah dan kebebasan Kristus bekerja bersama. Jadi bukan kebebasan Kristus itu dibuang, tapi bekerja sama dengan kuasa Allah. Itu loh. Bukan dibuang kebebasan Kristus. Terus pada hari Pentakosta, Rasul Petrus menempatkan rencana ilahi bagi kematian Kristus dalam hubungan yang tepat terhadap tanggung jawab manusia. Ini Kisah Rasul 2 ayat 22-23. Tidak usah kita baca terus. Tidak ada kecenderungan pertentangan antara rencana ilahi Allah dan kesalahan kejahatan manusia yang menyalibkan Yesus dan mematikannya. Jadi tidak ada kecenderungan bertentangan antara rencana ilahi Allah dan kesalahan kejahatan manusia yang menyalibkan Yesus dan mematikannya. Allah berkuasa dan sekaligus manusia bebas menentukan keputusannya. Jadi orang yang menyalibkan itu dia memiliki kebebasan menentukan mau bunuhnya Yesus atau tidak. Dia punya kebebasan, dia punya hak kebebasan. Dia menentukan mau dia membunuh Yesus atau tidak. Bukan ditentukan mereka dia apa ya. Dia bukan menghilangkan hak kebebasan itu. Terus penyaliban adalah bagian pasti dari rencana Allah, tetapi juga tidak menyangkal kebebasan manusia. Jadi penyaliban adalah bagian pasti dari rencana Allah. Jadi penyaliban itu adalah rencana Allah, tapi juga tidak menyangkali kebebasan manusia atau menghapus kejahatan mereka yang mematikan Yesus. Ya, jadi itu tidak membuang kebebasan manusia. Mereka bisa membunuh, bisa juga nggak mau membunuh ya sebenarnya kan, karena ada hak kebebasan. Terus
Kemudian Petrus kembali meletakkan tanggung jawab atas kematian Yesus langsung kepada mereka yang berperkompak untuk menyalibkannya dalam Kisah Rasul 3:13. Ia menyatakan manusia bukan semata-mata boneka atau robot bila mereka dipanggil untuk kematian Yesus dan Barabas si pembunuh. Sebenarnya kita baca ini Kisah Rasul 3:13, tapi karena waktu, saya lihat waktu, makanya saya bilang saya ini bukan berkhotbah Bapak Ibu, saya ini mengajar, bukan berkhotbah. Saya mengajar. Kalau menjelaskan ini, kalau hanya mengajar, itu nanti sedikit yang saudara dapatkan. Nanti saudara akan ngapa. Tapi kalau mengajar, menjelaskan apakah keselamatan itu. Karena apa saya ajarkan ini? Karena di media sangat ngeri ini. Sangat berbahaya bagi umat Kristen. Sampai jemaat salah paham, dia bisa terjerumus. Dia begitu yakin dia diselamatkan. Rupanya dia tidak ada dalam keselamatan itu. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi saya buat ini karena saya benar-benar jangan sampai engkau salah memahami predestinasi. Predestinasi sekali selamat tetap selamat itu bisa saja ada. Tetapi jangan sampai salah memahaminya. Predestinasi itu ada dalam Alkitab. Jangan salah menafsirkan Alkitab. Saya dulu sempat salah menafsirkannya. Karena pengalaman saya, makanya saya ini. Karena saya mengalami pernah salah menafsirkan Alkitab, makanya saya buat ini. Karena saya alami loh. Saya alami dulu. Gitu. Makanya saya nggak mau. Terus tanggung jawab adalah di pundak mereka, kita. Dengan pemberlakuan pilihan kebebasannya sendiri, mereka membunuh pemimpin kepada hidup. Membunuh Yesus maksudnya ayat 15. Tetapi kuasa Allah membagikannya dari kematian. Ini menjelaskan tentang kematian Yesus ya. Terus sebenarnya kalau ada waktu, saya panjang ini Bapak Ibu. Gereja mula-mula tak kala mereka berdoa untuk keberanian menyaksikan Kristus, memandang salib sebagai keseimbangan sempurna antara kuasa rencana Allah dan kebebasan manusia. Mereka berdoa dalam Kisah Rasul 4 ayat 8 ini. Mereka berdoa. Doa ini merupakan tanggung jawab atas kematian Kristus pada semua orang yang telah dengan berani menolaknya. Ini dalam Kisah Rasul ini sebenarnya kalau kita baca. Sebenarnya penting, tapi waktu selalu boleh baca di rumah. Saya hanya sekedar kalau saudara ingin dalami, tapi saya hanya untuk membuka wawasan saudara. Jangan terjebak dengan pengajaran-pengajaran itu. Terus, tetapi Allah juga mengesampingkan perbuatan-perbuatan jahat mereka untuk membawa keselamatan. Salib adalah perbuatan orang-orang jahat, tetapi salib juga tindakan anugerah Allah untuk keselamatan semua orang. Satu-satunya perbaikan kesalahan pribadi mereka adalah bertobat. Ada pertobatan. Kisah Rasul 2 ya, menekankan tentang pertobatan ya. Makanya Petrus waktu bertobat di sini Kisah Rasul 2 ya. 5 di sini. Tapi kita nggak bisa baca. Terus pandangan Alkitabiah tentang predestinasi adalah bahwa Allah, jadi pandangan Alkitabiah tentang predestinasi adalah bahwa Allah mempunyai rencana dan tujuan bagi dunia dan kehidupan manusia yang telah dinyatakan dalam Kristus. Rasul Paulus menulis mengenai rencana Allah sebagai hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus 2 ayat 7. Terus, jika Alkitab merujuk kepada predestinasi, hal itu tidaklah menyangkal kuasa Allah atau kebebasan individu. Jadi, jika Alkitab merujuk kepada predestinasi, hal itu tidak menyangkal kuasa Allah atau kebebasan individu untuk menentukan nasib mereka. Jadi, nasib kita ditentukan bukan hanya apa Tuhan, tapi hak kebebasan manusia juga ada ya. Allah menetapkan kematian dan kebangkitan juru selamat agar kita dapat menerima antara kehidupan dan kematian. Jadi kita bisa menerima kehidupan atau kematian ya. Kita memilihnya. Anda memilih
hidup atau mati itu tergantung pemilihan kita. Individu-individu bisa saja membuka atau menutup hati. Jadi orang bisa membuka, menutup hati, bisa membuka, menerima Yesus, menerima keselamatan, ataupun dia bisa menolak keselamatan. Jadi Injil berarti kematian bagi yang menolaknya, tetapi kehidupan bagi yang menerimanya. Terus predestinasi dan orang percaya. Tadi predestinasi Yesus. Jadi ini predestinasi dan orang percaya. Terus Roma 8:28 ayat 30 tadi sudah kita baca ini ya. Pasal ini menguraikan seluruh proses keselamatan. Jadi pasal ini, ayat ini menekankan proses keselamatan. Penekanannya, ada penekanannya di sana. Ada pada rencana atau maksud Allah. Jadi penekanan di dalam Roma 8:28 ini adalah penekanannya, ada rencana dan maksud Allah. Jadi rencana dan maksud Allah di dalam Roma 8 ini. Dan ini kan ayat predestinasi ini yang sangat penting kita pahami. Roma 8:28 adalah penekanannya ada pada rencana atau maksud Allah. Ini tadi sudah kita baca. Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya sengaja bunyi karena penting. Terus ini menurut ayat 29 dan 30, urutan dalam rencana keselamatan Allah adalah pemilihan. Ya, setelah pemilihan di dalam Roma ayat 29 dan 30 ini adalah, dan apa tadi 28 adalah pemilihan. Setelah pemilihan baru ditentukan. Setelah ditentukan baru dipanggil. Pemanggilan. Setelah pemanggil baru pembenaran. Setelah pembenaran dan pemuliaan. Ya, pemuliaan ini surga. Jadi tidak ada petunjuk bahwa urutan ini bisa ditolak. Saudara baca. Tidak ada bisa kau tolak. Tidak bisa ada petunjuk bahwa urutan ini bisa ditolak secara menyeluruh atau diputus pada setiap bagian oleh ketekunan seorang dalam dosa. Ketekunan seseorang dalam dosa. Jadi, apakah rencana keselamatan ini mencapai tujuan akhir pemuliaan? Jadi, apakah rencana keselamatan ini mencapai tujuan akhir pemuliaan? Tergantung pada tanggapan imanmu. Imanmu ini. Tergantung tanggapan imanmu. Ya. Terus proses keselamatan menuntut, jadi proses keselamatan menuntut seorang menerima keselamatan untuk meneruskan ketaatan pada anugerah ilahi. Jadi proses keselamatan itu menuntut proses keselamatan proses keselamatan menuntut seorang menerima keselamatan untuk meneruskan ketaatan pada anugerah ilahi. Yang Allah tidak paksakan kepada siapapun. Untuk menerima anugerah keselamatan itu tidak dipaksakan. Tapi untuk semua. Allah mempunyai rencana, tapi rencana itu mengizinkan adanya kebebasan manusia sebelum atau sesudah diselamatkan. Jadi tetapi rencana itu mengizinkan ada kebebasan manusia sebelum atau sesudah diselamatkan. Jadi tidak kebebasan itu dibuang. Kalau manusia tidak bebas, tidak punya hak pilih, kita itu robot. Kita itu boneka Allah. Kan gitu. Sangat berbahaya sekali pemahaman itu. Predestinasi itu ada, tapi yang salah paham. Terus Allah mempunyai maksud dan rencana untuk Israel, tetapi Israel senantiasa menolak mengikuti rencana Allah. Ini Israel kan dipredestinasi, ditentukan. Allah punya maksud dan rencana untuk Israel. Kan tahu tentang Israel, tetapi Israel senantiasa menolak mengikuti rencana Allah. Roma 8 ayat 13. Roma 8. Coba baca Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Ayat 13 coba. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Nah ini, kalau saudara baca dalam konteks ini, itu berbicara tentang orang Israel ya. Tapi kita bisa baca bagaimana orang Israel itu mereka menurut daging. Jadi mereka menurut daging, menurut hukum Taurat. Mereka menurut hukum Taurat. Ya, kembali lagi
Allah punya maksud terus, ya. Pemilihan, predestinasi dan pemilihan adalah pandangan yang sangat terkait. Istilah Perjanjian Baru yang mengemukakan pandangan tentang pemilihan adalah kata kerja eklogomai, artinya memilih. Bahasa eklogomai itu bahasa Yunani, bahasa asli. Dan kata benda ekloge, artinya pemilihan. Ada juga kata sifat eklotos, eklektos, artinya pilih. Dalam Alkitab jelas Allah memilih, tapi muncul pertanyaan, siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Bagaimana ia memilih? Bagaimana ia memilih? Jadi siapa yang dia pilih? Siapa yang dipilih Allah? Siapa orangnya? Bagaimana ia memilih? Bagaimana caranya Allah memilih? Apa dasar pemilihannya? Dipilih itu ada dasarnya pemilihan. Enggak ya gitu loh. Pertanyaan itu kan ada dasarnya. Allah memilih itu ada dasarnya loh. Harus ada dasarnya. Gitu. Siapa yang dia pilih? Bagaimana ia memilih? Apa dasar pemilihannya? Ya. Terus pemilihan untuk pelayanan, pemilihan Kristus, ya kan? Ini juga predestinasi Kristus. Matius, pemilihan Israel, mereka sudah pemilihan gereja, 1 Petrus 2 ayat 9, pemilihan Israel, Ulangan 7 ayat 6, pemilihan Kristus, Matius 11 ayat 8. Ini tentang pemilihan. Terus pemilihan untuk keselamatan. Banyak orang terpanggil kepada keselamatan, tetapi hanya beberapa orang yang terpilih. Matius 22 ayat 14. Ayat ini mengartikan bahwa tidak semua akan diselamatkan. Memang tidak semua akan diselamatkan. Banyak yang menolaknya. Banyak yang menolaknya. Ya kan? Matius 22 ayat 14 ini sedikit yang selamat. Kenapa? Banyak yang menolaknya. Karena punya hak kebebasan. Injil diberikan ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 14, tugas gereja. Matius 28 ayat 19. Ini tugas kita memberitakan Injil. Ya, tak perlu kita baca. Ini udah biasa. Nanti pelan-pelan kita bahas lagi ya. Terus banyak orang yang tidak termasuk dipilih yang diselamatkan dan mereka akan hilang. Matius 25 ayat 31. Jadi banyak orang yang tidak termasuk dipilih yang diselamatkan dan mereka akan hilang. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Terus pemilihan individu, 1-2 Tesalonika 2 ayat 13. Sejak semula Allah telah memilih kamu. Ini orang Kristen yang dimaksudnya ada di Antioquia. Ini 2 Tesalonika 2 itu. Sejak semula Allah telah memilih kamu. Pemilihan individu. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah kamu itu adalah orang-orang Kristen di Antioquia untuk diselamatkan. Roma 8:29 kita hubungkan dengan Roma 8:29. Mereka sudah ditetapkan sejak semula. Wah, itu juga saya. Jadi orang Antioquia juga sudah diselamatkan, sudah dipredestinasi, sudah ditentukan sejak semula. Ya, pemilihan individu. Terus apakah ayat-ayat ini mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan sebelumnya siapa yang akan diselamatkan? Ayat tadi, apakah ayat-ayat ini mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan sebelumnya siapa yang akan diselamatkan? Terus lihat ayat tadi ya, orang Antioquia tadi. Jawabannya, pertanyaannya ini dapat dalam kenyataan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Memang Allah mengetahui segala sesuatu ya. Allah mengetahui segala sesuatu sebelumnya. Alkitab menghubungkan predestinasi dengan Allah yang mengetahui sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi Allah sudah mengetahui. Memang Allah sudah mengetahui sebelum terjadi. Roma 8:9. Orang Kristen disebut sebagai orang pilihan, dipilih sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 2 dan 5. Ya, terus orang-orang tertentu dikenal sebagai orang-orang yang terpilih atau yang dipilih. Dalam Roma 16:13, Roh Kudus dikenal sebagai orang yang dipilih. Jadi pemilihan juga berlaku untuk individu-individu.
Allah telah memilih individu-individu kepada keselamatan. Terus, memang benar bahwa Allah menciptakan setiap orang dengan kuasa memberlakukan keputusan-keputusan secara bebas. Kebebasan pemberian Allah itu meliputi kemampuan menerima atau menolak keselamatan. Terus, Allah memperbolehkan orang-orang untuk melaksanakan rencananya masing-masing. 1 Korintus 16 ayat 7, Ibrani 6 ayat 3. Karena Dia Allah, Dia mengetahui lebih jauh keputusan-keputusan yang mereka buat. Allah yang mengetahui juga sesuatu sebelum terjadi itu. Juga meliputi kebebasan setiap orang memutuskan masa depannya. Jadi karena Dia Allah, Dia mengetahui lebih jauh keputusan-keputusan yang kita buat. Allah mengetahui juga sesuatu yang sebelum terjadi. Allah mengetahui sebelum terjadi. Juga meliputi kebebasan setiap orang memutuskan masa depannya. Allah mengetahui keputusan. Contohnya keputusan saya. Allah mengetahui sejak semula. Dan kalau kita lihat dari sudut pengetahuan Allah, Dia mengetahui. Tapi Allah mengetahui bukan berarti Allah membuang kebebasan saya. Itu maksudnya. Allah mengetahui apa yang saya ambil keputusan saya. Allah mengetahui. Tapi Allah tidak membuang kebebasan saya. Allah mengetahuinya kebebasannya. Tapi Allah tidak membuang kebebasan saya. Itu kemahaman Tuhan. Ya, itu maksudnya ya. Terus pandangan bahwa Allah bebas membatasi pengetahuannya sehingga tidak mengetahui apakah keputusan yang dilakukan individu, sehingga tidak mengetahui apakah keputusan yang dilakukan individu tidak mempunyai dasar Alkitab. Terus pemilihan kondisional. Para pakar Alkitab mencatat bahwa baik PL, PB, pemilihan itu kondisional tergantung pada penerima seseorang akan anugerah keselamatan. Allah mengetahui sebelumnya siapa yang akan menerima Injil dan memilihnya untuk keselamatan. Terus Allah mengetahui ya. Allah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan dan tindakan orang-orang. Jadi Allah tidak acuh tentang keputusannya. Allah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan dan tindakan orang-orang. Pemilihan Allah kepada individu-individu mengenai keselamatan karena Dia mengetahui sesuatu sebelum terjadi tentang kebebasan mereka dan tanggapan pribadi seorang akan anugerah keselamatan. Jadi Allah mengetahui, tapi Allah mengetahui kebebasan manusia, tapi Allah tidak membuang kebebasan manusia itu dalam pilihannya. Jadi Allah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan dan tindakan orang-orang. Pemilihan Allah kepada individu mengenai keselamatan karena Dia mengetahui sesuatu sebelum terjadi tentang kebebasan mereka dan tanggapan pribadi seorang akan anugerah keselamatan. Terus sedikit lagi Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Terus karenanya pemilihan itu berdasarkan pengetahuan Allah yang mendahului. Jadi pemilihan itu pengetahuan Allah mendahului. Roma 8:28 1 Petrus 1. Dan orang yang dipilih adalah orang yang Allah telah tahu akan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi orang yang terpilih adalah orang yang Allah telah tahu, Tuhan sudah tahu, akan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau kita dari sudut tahunya, Tuhan sudah tahu dari sudut matahunya. Tapi Tuhan tidak membuang hak kebebasan. Tanggung jawab Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak buang. Tanggung jawab manusia, hak kebebasan manusia tidak dibuang. Walaupun Allah sudah tahu, gitu ya. Kalau orang kan hanya tahu dari sudut maha tahu ya. Terus Allah mengetahui lebih dulu apakah tanggapan setiap orang terhadap Roh Kudus. Jadi Allah mengetahui lebih dulu apakah tanggapan setiap orang terhadap Roh Kudus. Allah mengetahuinya. Iya, Allah mengetahuinya. Kenyataannya bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi tidak berarti bahwa Allah yang menyebabkan demikian. Jadi orang menolak Yesus bukan karena Yesus menyebabkan, itu hanya karena hak kebebasannya dia, gitu loh. Bukan karena Tuhan.
Kan gitu. Bukan karena Tuhan. Jadi ini ya, Allah mengetahui lebih dulu apakah tanggapan setiap orang terhadap Roh Kudus. Allah mengetahui. Kenyataannya bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Tidak berarti bahwa Allah yang menyebabkan demikian. Jadi bukan Allah yang menyebabkan orang masuk neraka. Kan gitu. Allah yang menyebabkan orang berbuat dosa, bukan. Allah yang membuatkan orang terus berzina, bukan Allah yang membuat itu. Keputusannya itu. Menipu terus, bukan Allah yang membuat itu. Itu kebebasan manusia. Bukan Allah yang membuat itu. Jadi Allah mengetahui lebih dulu apakah tanggapan setiap orang terhadap Roh Kudus. Kenyataannya bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi tidak berarti bahwa Allah yang menyebabkan demikian. Jadi kalau orang nggak selamat bukan karena Tuhan, itu karena pilihannya. Orang berbuat dosa itu bukan karena Tuhan, itu karena pilihannya. Orang yang suka berzina bukan karena Tuhan, karena pilihannya. Orang yang suka tak peduli Tuhan itu bukan karena pilihannya. Enggak, orang yang enggak suka beribadah bukan karena Tuhan, itu karena pilihannya. Orang yang tidak peduli imannya itu bukan karena Tuhan, itu karena pilihannya. Ada lagi terus, pilihan orang-orang tentang keselamatan itu bersifat menentukan dan merupakan ungkapan kehendak mereka. Jadi pilihan orang-orang tentang keselamatan itu bersifat menentukan dan merupakan ungkapan kehendak mereka. Jadi kehendakmu, engkau selamat atau tidak selamat. Ya, apakah masing-masing melewati pintu sempit yang menuju kehidupan ataukah meliputi pintu lebar yang menuju kepada kehancuran? Hal itu adalah keputusanmu. Mereka ini adalah keputusan kita. Itu maksudnya. Keputusanmu, karena ini akan menurut Prince, bukan menurut saya. Ini menurut Prince, ya, ini menurut Prince dan menurut Alkitab. Sekali lagi, pemilihan dalam Kristus. Salah satu pasal penting mengenai pemilihan adalah Efesus 1 ayat 3-14. Pasal ini memiliki berbagai istilah, seperti memilih ayat 4 dan menentukan dan semula ayat 5 dan 11. Menurut ayat 4, penekanannya adalah pada tujuan pemilihan Allah dalam Kristus. Jadi tujuannya, ya, tujuan Allah dalam pemilihan itu. Terus ayat 11 mengatakan bahwa orang percaya ditetapkan sejak semula menurut maksud Allah. Dalam Alkitab hal itu mengetahui sesuatu belum terjadi yang ilahi itu mendahului predestinasi dan pemilihan. Jadi ayat 11 mengatakan bahwa orang percaya ditetapkan sejak semula menurut maksud Allah. Dalam Alkitab hal mengetahui sesuatu belum terjadi yang ilahi itu mendahului predestinasi. Dan rujukan hal yang mengetahui sesuatu sebelum terjadi itu terlihat dalam Efesus 1 ayat 3. Namun tidak satu pun dalam pasal ini yang menolak tafsiran bahwa maksud Allah sebelum dunia dijadikan telah disiapkan oleh Dia yang mengetahui sesuatu sebelum terjadi tentang siapa yang menerima anugerahnya yang diberikan Kristus. Dalam Kristus Dia mengetahui orang-orang ini dan memberkatinya dengan segala berkat. Sedikit lagi peringat. Habis. Jadi hal mengetahui sebelumnya dan memilih pemilihan tidak menghalangi kenyataan bahwa maksud Allah mengutus anaknya adalah setiap orang bisa diselamatkan. Itu dulu sampai di sini. Firman Tuhan sangat panjang, tapi saya ingin sengaja buat pengajaran ini. Semoga jemaat di sini jangan terjebak dengan pelajaran predestinasi, karena memang predestinasi ada dalam Alkitab, tapi jangan sampai kita salah memahaminya, ya, salah memahaminya. Tidak apa-apa, sekali-sekali kita perlu belajar, ya, sekali kita perlu belajar, sekali. Kalau bisa, saudara bisa ulangi, dengarkan nanti di YouTube, udah dibagikan, dengarkan di YouTube nanti ulang-ulang.
Kalau bisa saudara share. Kalau saudara share, supaya orang-orang juga perlu mengetahui. Tidak gampang Bapak Ibu. Ini beberapa buku yang saya ambil. Kalau saya ukur uang, saya buat khotbah ini, mungkin buku saya 1 juta habis untuk beli buku ini. Jadi saudara tahu. Jadi jangan saudara ini khotbah saya, pengajaran saya sama 1 jam lebih. Saya beli buku 1 juta lebih. Kenapa? Karena aku tidak sembarangan mengajarkan firman. Saya tidak mau. 1 juta lebih. Paling persembahanmu berapa di situ nanti? Ya kan? Kalau kita ukur ya, tapi saya beli buku ini jutaan. Kenapa? Karena saya ingin mengajarkan yang benar. Haleluya. Semoga firman ini dapat membawa kita. Mari kita bangkit berdiri.